Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Darso Arif Bakuama di Toiba TV pada hari Jumat ini tanggal 25 Agustus 2023. Saya mau mengabarkan soal proses perkara banding antara Zeni Mustafa dengan atau melawan Jam'an Nur Khotim Mansur, melawan BMT Darussalam Madani, melawan PT Adi Partner Perkasa di Pengadilan Tinggi Jakarta. Saudara-saudara, ternyata setelah Jam'an mengajukan banding karena telah kalah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Zeni Mustafa, ternyata BMT Darussalam Madani juga mengajukan banding. Nah, pada hari Senin kemarin tanggal 24 Agustus, Zeni Mustafa sudah mengajukan kontra memori banding terhadap memori bandingnya BMT Darussalam Madani. Nanti seperti apa konten dari memori bandingnya BMT dan seperti apa kontra memori bandingnya Zeni Mustafa, nanti kita ikuti pernyataan Zeni Mustafa di video berikut ini. Saudara-saudara, kita tentu semua tahu bahwa BMT atau Baitul Mal wa Tamwil itu adalah sebuah lembaga keuangan mikro yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah, yang berbadan hukum koperasi. Itu boleh menghimpun dana masyarakat, terutama anggota-anggota koperasinya, yang kemudian boleh menyalurkan ke anggota-anggotanya atau ke masyarakat untuk kegiatan-kegiatan ekonomi. Nah, BMT Darussalam Madani ini dibentuk oleh pengurus dan jamaah Masjid Darussalam sebelum tahun 2009 lalu. Kemudian mereka menempati sebuah ruko di seberang Masjid Darussalam sebagai kantor mereka. Datang Jam'an pada tahun 2009 lalu, kemudian menggandeng BMT untuk menjalankan bisnis investasi batubara ini, yang hari ini kita tahu investasi itu atau bisnis itu seperti apa. Semuanya ambiar, berjalan sesuai dengan waktunya. BMT yang dibentuk oleh masjid yang jamaahnya rata-rata berekonomi menengah ke atas itu, hari ini saya secara pribadi melihat bahwa BMT itu banyak menuai petaka setelah datang Jam'an Nur Khotim Mansur. Betapa tidak, hari ini anggota-anggota BMT itu, jamaah Masjid Darussalam, mulai banyak yang menggugat BMT itu. Setelah Zeni Mustafa, nanti sudah menunggu beberapa orang yang mau menggugat BMT itu, yang kebetulan kuasa hukum mereka adalah Zeni Mustafa itu sendiri. Jadi saudara-saudara, kehadiran Yusuf Mansur di Masjid Darussalam, kehadiran Yusuf Mansur di BMT Darussalam, sesungguhnya menurut saya itu bukan membawa keberkahan, malah membawa sebuah petaka. Mungkin saja ketika itu tahun 2009, pengurus-pengurus BMT melihat Jam'an ini, meyakini Jam'an ini adalah seorang ustadz yang mengerti hukum, seorang ustadz yang berakhlak, seorang ustadz yang punya integritas ilmu dan Islam, sehingga mereka percaya dan mau bergabung bersama Jam'an. Nyatanya apa yang terjadi, saudara-saudara? Seperti inilah, BMT itu akan menuai gugatan atau perkara dari anggotanya sendiri. Saya rasa cukup sekian untuk kali ini. Terima kasih banyak perhatiannya atas video-video saya. Jangan lupa subscribe, dan nanti kita bertemu pada video-video berikut dengan tema yang berbeda. Terima kasih banyak waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zeni Mustafa, Pak Sudaryanto, hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ada agenda apa ini, Pak? Ya, betul Pak. Saya sedang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hari ini itu menyerahkan kontra memori, Pak. Kontra memori banding atas memori banding nya BMT, Pak. Oh, jadi BMT juga melakukan banding. Ya, yang dalam perkara
Yang perkara saya nomor 28 garis miring PDTG garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Selatan yang melawan Yusuf Mansur dan kawan-kawan, Pak. Ya. Jadi hari ini saya memasukkan kontra memori banding atas memori banding dari salah satu tergugat 4 yaitu BMT Darussalam Madani, Pak. Jadi yang materi banding dari BMT itu apa, Pak? Jadi begini, ini lucu, kontradiktif, Pak. Ya. Yang awalnya itu BMT sebagai tergugat 4, Ya. itu dari jawaban sama duplik itu kan mereka menolak mengatakan tidak pernah menerima uang investasi saya, Pak. Ya. Tetapi lucunya lagi di dalam alat bukti justru dia mengatakan memang benar saya meletak uang di sana, kemudian uang itu sudah saya ambil, Pak. Mereka membuktikan itu dengan bukti P42, Pak. Ya. Begitu. Nah, kemudian bukti itu oleh pengadilan bukti itu tidak dipertimbangkan, Pak. Ya. Dikesampingkan. Nah, mereka mengatakan bahwa karena itu tidak dipertimbangkan, mereka menganggap putusan majelis hakim ini tidak cermat, Pak. Iya. Ya. Nah, saya mengajukan kontra memori terhadap itu, saya kontra. Kalau sedikit saja di kepala lawyernya itu ada intelektualnya, Pak, ada ilmunya, tentu dia tidak akan pernah mengajukan itu, kan begitu. Nah, ini diajukan kembali di pengadilan banding. Ya. Yang dulu kalau itu belum pernah. Oh. Ya. Mereka mengatakan sebenarnya kan alat bukti yang dia ajukan ini kan keterangan sepihak, Pak. Iya. Surat pernyataan sepihak. Kalau surat pernyataan sepihak itu tentu harus memenuhi syarat formil dan syarat material. Iya. Syarat formilnya itu ditulis oleh tangan saya sendiri, kemudian jumlahnya pasti. Sementara ini dalam bentuk ketik-ketikan, Pak, itu. Terus kemudian dalam persidangan saya itu alat bukti itu sudah saya tolak. Kenapa itu saya tolak? Alasan saya karena di dalam surat itu tanda tangannya bukan tanda tangan basah, Pak. Tetapi bisa scanan, bisa fotokopian. Artinya dipalsukan. Nah, saya menduga dengan keras suratnya dibuat belakangan, kemudian tanda tangan saya itu di-scan atau difotokopi di tempat itu gitu. Nah, nanti ada pidananya pemalsuan dokumen 263 ayat 1 ayat 2 juga akan saya masukkan, Pak, begitu. Nah, kalau di dalam perkara perdata ketika saya sudah menolak, alat bukti itu tidak bisa berdiri sendiri, Pak. Ya. Harus ada alat bukti yang lain yang menguatkan alat bukti itu. Ya. Karena alat bukti itu sudah tidak bisa berdiri sendiri sehingga menjadi alat bukti permulaan saja. Lalu kemudian mereka menambahkan katanya saksi Heri Mustafa itu mengatakan saya sudah mengambil uang itu. Dia yang BMT mengatakan seperti itu. Padahal Mas Heri sendiri sesuai dengan catatan saya, kemudian sesuai dengan catatan pengadilan mengatakan bahwa bukti P2 itu Mas Heri tidak tahu. Ya. Ya kan karena ditunjukkan di persidangan saya uji gitu. Bukti P2 itu dia tidak tahu. Kemudian pengacara dari BMT itu bertanya, apakah saudara tahu bahwa uangnya sudah diambil? Saya tidak tahu, alat buktinya saja tidak tahu gitu. Berarti di memori mereka tetap lagi-lagi nggak ada yang baru ya, Pak? Nggak ada yang baru. Cuman yang baru itu mereka tidak pernah mengajukan eksepsi kompetensi absolut. Saat ini dia mengajukan itu alasannya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu tidak berwenang untuk mengadili. Yang berwenang adalah Pengadilan Agama. Karena bukti P5 yang saya ajukan tuh akad salam, katanya begitu. Iya. Tetapi dia lupa bahwa bukti itu para pihaknya bukan saya dan BMT. Nah, bukan saya dan BMT, tetapi adalah BMT dengan Bu Ilis.
Dengan siapa Pak? Bu Ilis itu istrinya Pak Arif. Iya. Ya, artinya kalau itu Bu, saya tidak sebagai pihak di sana tidak berlaku dong untuk saya, Ya. orang yang buat. Terus kemudian di dalam pasal 3 ayat 2-nya itu mereka sebenarnya melakukan pilihan hukum, Pak. Ya. Kalau terjadi perkara, mereka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Bogor. Nah, ini artinya alat bukti itu juga tidak mementahkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili, itu tidak berlaku. Tidak berlaku ya. Ya. Nah, kontra memori Pak Zeni sendiri apa Pak kontennya Pak untuk Kontennya yaitu mengkonter, Pak. ya Mengkonter bahwa ya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara itu karena ini perkara saya dan BMT dan kawan-kawan. ya Ya, alat bukti P5 itu tidak berlokus pengadilan yang mau mengadili itu tidak berlaku untuk saya karena itu bukan atas nama saya. Saya ajukan alat bukti P5 itu hanya untuk membuktikan bahwa BMT ini ada kerjasama dengan tergugat 1 PT Adi Partner Perkasa. ya Nah, yang selama ini kan mereka mengatakan tidak ada hubungan hukum karena tidak ada kerjasama. Ini saya tunjukkan berdasarkan bukti ini, dia mencantumkan di awal perjanjian bagian akhir sebelum identitas itu dia mengatakan bahwa dia sudah ada perjanjian dengan PT Adi Partner Perkasa nomor sekian. Kemudian di dalam premis juga mengatakan bahwa mereka juga ada perjanjian dengan PT Adi Partner Perkasa. Jadi 2 catatan di sana yang dijadikan pertimbangan majelis hakim itu bahwa BMT itu terlibat dalam bisnis batu bara ini. ya Pak, ini ke luar konteks sebentar Pak. Iya. BMT ini sekarang ini kan sedang berperkara nih Pak. Iya. Dan mungkin ke depan ada lagi klien-klien Pak Zeni yang Oh menggugat. iya, ada lagi. Justru BMT itu akan jadi tergugat 1 besoknya. Gitu ya Pak. Iya. Selama ini di internal jamaah masjid sendiri ada pembicaraan soal BMT atau tidak Pak? Yang Pak Zeni tahu. Kalau di internal masjid itu kan sebenarnya awalnya lahirnya di masjid, tapi Iya. begitu dia ada usaha dan lain sebagainya kan bisa dari masjid. Bisa dari masjid Iya. ya. Nah kalau sekarang BMT itu sudah menghilang dari alamat yang selama Nah, ini. BMT Tahu, itu Pak. ketika saya mengantar somasi untuk Bu Ilis itu mereka sudah hilang dari sana Iya. dan tidak memberitahu pindahnya kemana. Iya. Ini kan sebagai itikat tidak baik. Gitu ya Pak. Itikat ya. Jadi mereka sudah mendogma masyarakat bahwa dia sudah punya itikat tidak baik. Gitu ya Pak. Iya. Iya. Pak, apa konsekuensi dari BMT jika memori dia di tingkat banding ini tetap ditolak Pak? Kalau nanti misalnya putusannya dikuatkan, putusan pengadilan Iya. negeri dikuatkan, saya tetap menang, Pak. Iya. Harapan saya sih begitu, Pak. Saya minta bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 28 itu Iya. dikuatkan oleh pengadilan tinggi, Pak. Pak, kalau BMT tetap dikalahkan Pak, berarti mereka kan harus bayar ke Pak Zeni Pak. Iya. Tanggung renten yang bersama Iya. Yusuf Mansur dan Iya. PT Adi Partner. Iya. Apa BMT itu ada uang Pak sekarang Pak? Allahu alam, BMT ada uang atau tidak, saya tidak perlu tahu itu, tetapi ketika nanti sampai finishnya saya menang, saya mengajukan permohonan eksekusi berkaitan dengan Yusuf Mansur terhadap harta pribadinya, berkaitan dengan BMT-nya nanti harta kekayaan BMT, berkaitan dengan tergugat 1 berkaitan dengan korporasi, kekayaan korporasi, kemudian terkait dengan harta direkturnya Adiansah. Pak Zeni Yang satu. penting bagi Ya. pengadilan nanti saya mengajukan eksekusi, pengadilan yang bekerja, yang penting saya terima uang, Pak. Pak, orang-orang BMT, pengurus BMT maupun lawyernya itu kan saling mengenal dengan Pak Zeni Pak. Ya. Apa selama ini nggak ada silaturahmi atau pembicaraan apa gitu di luar gitu Pak? Silaturahmi lah. Justru saya ini sebenarnya mengajak mereka untuk membersihkan nama baik mereka, Pak Darso. Gitu ya. Jadi sebelum saya mengajukan gugatan itu saya sudah mengajak kepada
Salah satu waktu itu jadi sekretaris BMT, Ya. kebetulan lawyer, kemudian yang pegang perkara ini saya katakan, Mas, ini uang umat, ayo kita urusi lagi, kasihan umat, jangan juga sampai umat terjolimi, kita yang menjolimi. Apa Tetapi tanggapan mereka? Tanggapan mereka, saya sudah ingin melupakan urusan itu. Jadi nggak mau mereka. Ternyata setelah saya gugat, mereka jadi kuasa hukumnya gitu loh. Iya, iya. Dan itu jamaah tahu semuanya gitu. Iya, iya. Berarti ada udang di balik batu menurut Iya, iya, iya. jamaah yang lainnya itu. Pak, jadi satu lagi Pak, nggak ada evaluasi dari masjid terhadap keberadaan BMT sekarang Pak? Kalau BMT sudah dianggap orang luar Pak sama masjid itu. Sudah dianggap orang Memang itu secara legal Iya. di luar masjid Pak. Dan sudah dianggap bahwa bukan bagian dari Bukan masjid. bagian dari masjid. Sudah saya katakan bahwa BMT itu bukan bagian dari masjid walaupun namanya BMT Darussalam. Walaupun awalnya memang Ya. diinisiasi dari masjid. Awalnya diinisiasi dari perorangan di masjid itu, kemudian setelah mereka punya harta kekayaan, ada hasil, mereka keluar dari masjid Pak. Dan sekarang ada musibah seperti ini, masjid sama sekali nggak mau peduli. Iya. Dan tidak perlu masjid peduli gitu loh. Gitu ya Pak? Ya, karena kan bukan merupakan bagian dari masjid. Masa kalau ada hasilnya makan sendiri ketika ini digugat orang mau minta bantuan masjid, kan nggak lucu Pak. Iya, iya. 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 Oke Pak Jenny, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Sama-sama. kontra memorinya diterima oleh pengadilan tinggi ya Pak. Iya. Oke. Mudah-mudahan dipertimbangkan oleh pengadilan tinggi dan putusan menurut hemat saya sebagai penggugat bahwa putusan pengadilan negeri ini sudah objektif dan sesuai dengan ketentuan hukum. Ya, mudah-mudahan Nah, dikukuhkan kembali Ya. oleh Salah pengadilan satu tinggi. yang diprotes itu BMT itu mengatakan tidak pernah ada perjanjian Pak, katanya tidak Ya. pernah teken perjanjian dengan saya. Iya. Tetapi ketentuan hukum ini saya mengutip pendapatnya Profesor Subekti dan Profesor Egen, ahli hukum, bahwa perjanjian itu tidak harus tertulis sesuai dengan KUH Perdata Pak. Jadi ketika ada konsensus, itulah sudah ada perjanjian. Apalagi terbukti di dalam pengadilan ini saya menyetorkan uang investasi saya. Ya. Kemudian itu terbukti dengan bukti tulisan, ya kan? Kemudian tertera juga di dalam bukti tertulis itu bahwa janji bagi-bagian itu, bagi hasilnya itu ada Pak. Gitu. Ada ya. Nah, di sanalah majelis hakim mengatakan bahwa telah terjadi perikatan, kemudian saya sebagai investor, saya memenuhi kewajiban saya menyetorkan uang, kemudian seharusnya kewajiban dia adalah memberikan uang kepada saya keuntungannya. Iya. Tapi sampai dengan 12 tahun ini Pak, sampai dengan 12 tahun lebih ini mereka kan tidak memberikan keuntungan. Itu yang saya gugat Pak. Iya. Berarti dengan dimasukkannya kontra memori hari ini, Pak Jenny tinggal menunggu keputusan pengadilan Tinggal tinggi. nunggu keputusan. Ya, oke. Berapa lama biasanya Pak? Kalau ini biasanya sih bisa cepat bisa lama Pak. Tapi harapan saya ya setengah tahunan udah keluar. Oke. Oke Pak Jenny, terima kasih banyak Pak Ya. Sudar waktunya. Dianggap santai aja Pak sambil jalan-jalan ke pengadilan, memang kerjaannya sidang Pak. Oke. Gitu. Makasih banyak ya Pak Jenny, Pak Sudar ya. Iya.